semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Fauzan, salah satu mahasiswa pariwisata dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pariwisata, budaya, dan religi. Nah, salah satunya adalah bagaimana sebuah unsur budaya, yakni sebuah agama, karena agama itu juga termasuk dalam unsur budaya, itu menjadi sebuah daya tarik wisata di kota Surabaya. Maka dari itu hari ini kita akan menjelajahi salah satu daya tarik wisata budaya, yakni Kelenteng Sanggar Agung di Kenjeran. Kelenteng Sanggar Agung terletak di Ken Park atau Kenjeran Park di kota Surabaya. Nah, di sini kita hanya perlu memerlukan tiket sebesar 15.000 untuk 2 orang dan 1 motor. Tempat yang pertama kita kunjungi adalah patung Buddha 4 wajah yang memiliki 4 wajah di setiap sisinya dengan keutamaan yang berbeda. Dari arsitekturnya, di sini banyak sekali menggunakan arsitektur yang hampir sama persis dengan yang ada di Thailand. Di bangunan selanjutnya terdapat banyak sekali arsitektur yang bergaya dengan Bali. Dari pintu masuknya hingga ke corak-corak arsitektur yang berada di ukiran. Sedangkan untuk arsitektur Cina kita bisa melihatnya ada pada kedua patung naga ini. Ada juga altar yang digunakan untuk persembahan kepada para dewa-dewi dan juga para Buddha. Ada lilin dan juga ornamen-ornamen lain yang dapat kita lihat. Dan patung-patung yang banyak sekali bisa ditemukan di sini dengan bergaya arsitektur Cina. Banyak sekali pengunjung yang kesini karena tertarik dengan suasana tepi pantai. Nah, salah satu dari unsur budaya tersebut merupakan ritual peribadatan yang merupakan hasil dari ajaran agama. Nah, agama di Indonesia yang diakui itu salah satunya adalah agama Buddha. Nah, di Buddha itu mereka melakukan ritual seperti membakar dupa dan juga membakar kertas sembahyang. Nah, selain itu juga mereka menghormati berbagai sebuah patung-patung Buddha yang nanti jelasnya akan kita tanyakan kepada teman kita. Oke, sekali lagi ya, Kak Dida biasanya beribadah di Kelenteng Sanggar Agung ini ya? Sebenarnya jarang sih saya beribadah di sini. Saya lebih seringnya beribadah di Wihara Terima Kasih atau Damadhipa Surabaya. Karena kan ada banyak sekali macamnya budaya yang saya anut. Sebenarnya saya beribadah ke wihara-wihara tersebut yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya terganggu sih enggak, lebih ke kalau misalnya mereka bisa jaga sikap, ya kami nggak pernah merasa terganggu karena kami sendiri memahami bahwasanya tempat ibadah kami juga dijadikan tempat wisata. Pengelola tempat ibadah ini juga memberikan akses khusus untuk para wisatawan yang tidak beribadah kan. Jadinya sebenarnya terganggu sih enggak, cuma mungkin agak sedikit terganggu ketika kita beribadah terus tidak bisa mengontrol suaranya atau ikut masuk dan lain sebagainya, karena kami ketika ibadah kan semua ibadah butuhnya ketenangan seperti itu lah. Kalau misalnya tiba-tiba kayak ada interupsi dari hal lain kan juga agak sedikit terganggu seperti itu. Tapi di sini pengurus-pengurusnya juga bakalan nginformasiin kalau mau ibadah bisa lewat sini, kalau misalnya nggak ibadah atau pengunjung wisatawan bisa ke pintu yang lain seperti itu. Sebenarnya terganggu sih enggak ya, cuma mungkin bagi mereka saya mencoba memahami
kan di Indonesia sendiri mayoritasnya kan Muslim lah. Mungkin bagi mereka kayak wah itu suatu keunikan, wah itu aku nggak pernah lihat hal itu di sekolahku atau di lingkungan rumahku. Jadi ya saya santai-santai aja kayak ketika kayak tadi saat saya mengaturkan dupa dan membakar kertas yukim itu tadi, juga ada beberapa yang melihatin dari wisatawan sepertinya, dan ya sudah seperti itu biasa saja. Cuma ya jangan diganggu gitu aja. Melihatin ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ya sebenarnya keberatan sih enggak ya, karena ya emang ini sebuah kewajiban kan ibadah itu. Sama mungkin di tempat-tempat ibadah lain yang dijadikan daya tarik wisata kayak kuil Sampokong kayak gitu, ya udah bayar aja nggak apa-apa kayak gitu. Atau ke tempat-tempat yang lain juga. Tapi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya lebih sering ibadah ke wihara yang lain di Dharmakasih atau Dhamadipa, di mana hanya melakukan puja bakti saja dan tidak ada parkir. Terus kalau misalnya mau ibadah ke sini bayar parkir atau retribusi yang lain, ya menurut saya nggak masalah, cuma 15.000 aja kan ya. Kayak gitu. Kalau merasa terganggu, saya soalnya belum pernah tahu ya ada yang seperti itu. Contoh kayak yang membawa hal-hal lain gitu, karena ya emang di sini lebih lebih di itu sih diatur sih. Kalau misalnya mau sembahyang ya udah masuk kayak gitu. Jadinya saya nggak pernah menemukan kebudayaan-kebudayaan lain atau kayak adat istiadat lain yang dibawa ke wihara ini. Jadi kalau misalnya mau ibadah ya udah. Nggak bahkan kunjungan wisatawan juga ya udah, kami juga berusaha memaklumi bahwasannya ini tempat ibadah kami juga dijadikan tempat wisata seperti itu. Lagian tempat wisata ini juga menjadi daya tarik kan untuk tempat ibadah kami seperti itu. Jadi ya kami mencoba memahami aja, nggak ada perselisihan apapun selama tidak mengganggu. Kayak yang tadi saya jelaskan, tidak ada penggangguan buat ibadah dan lain sebagainya. Ibadah lain yang dapat dilakukan di sini juga adalah pelepasan burung sebagai salah satu tanda kebajikan antar umat. Saya di sini juga berusaha untuk melepaskan satu burung karena saya sangat tertarik sekali rasanya melepaskan burung di area kelenteng. Walaupun kelenteng ini menjadi salah satu daya tarik wisata di kota Surabaya, tetapi tetap ada batasannya yang perlu kita patuhi sebagai seorang wisatawan. Dan kehadirannya sebagai wisatawan tidak juga mengganggu bagi para umat-umat yang sedang berdoa. Saya berharap dengan adanya daya tarik wisata, budaya dan religi di kota Surabaya dapat menumbuhkan toleransi antar umat beragama yang ada. Karena Indonesia merupakan salah satu kesatuan dan semuanya adalah satu saudara.